Sebenarnya perbedaannya dengan pegawai negeri sipil itu apa, Pak? Secara umum memang perbedaannya tidak banyak sebenarnya. Tetapi perbedaannya adalah salah satunya adalah eh, terkait dengan posisi yang akan diisi. Bahwa untuk PNS itu dia memang diangkat untuk menduduki suatu jabatan pemerintah. Nah, P3K itu juga akan mengisi jabatan pemerintah, tetapi posisinya adalah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintah. Jadi dia tidak posisinya duduk dalam jabatan dalam pengertian bahwa dia akan mempunyai karir segala itu tidak. Itulah perbedaannya. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah terkait juga dengan hal yang krusial adalah karena ini sifatnya semacam percepatan untuk memenuhi kebutuhan dari pegawai ASN, maka posisi pengangkatannya pun mekanismenya juga beda. Kalau PNS ada yang namanya masa percobaan selama 1 tahun, yang dimaknai adalah di situ yang bersangkutan akan dilakukan atau dilatih dengan pelatihan dasar untuk bisa siap dalam jabatan itu. Tetapi kalau P3K yang bersangkutan itu justru langsung diangkat dalam jabatan itu tanpa melalui masa percobaan. Karena tadi mereka memang diharapkan betul-betul sudah profesional, sudah betul-betul sudah kompeten dalam jabatan yang diisi oleh yang bersangkutan. Itulah yang perbedaan yang sebenarnya justru kalau saya lihat itu justru menunjukkan keuntungannya kalau kita masuk lewat jalur P3K. Ya. Karena apa? Contoh misalnya, ketika seorang calon pegawai negeri sipil sebelum diangkat PNS, ada masa sekitar 1 tahun. Dia hanya akan diberikan gaji 80%. Sedangkan P3K, begitu yang bersangkutan diangkat menjadi P3K, maka akan dibayar 100% gaji pokoknya. Itu salah satu justru kalau memang itu perbedaan, tetapi justru itu menunjukkan keuntungannya kalau kita masuk lewat jalur P3K. Nah, mungkin peruntukan jabatan yang dapat diisi oleh P3K ini mungkin bedanya dengan pegawai negeri sipil ini apa? Nah, perbedaannya tadi saya sampaikan, tidak ada 3 klaster jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Yang klaster pertama itu adalah jabatan fungsional tertentu atau kemudian juga jabatan pimpinan tinggi. Jadi jabatan pimpinan tinggi khususnya untuk utama dan madya itu bisa diisi P3K. Tanpa harus mulai dari start nol sebagai calon PNS. Bayangkan kalau seorang PNS ingin duduk di jabatan pimpinan tinggi, dia harus mulai start dari bawah. Tapi P3K tidak. P3K justru bisa melamar langsung ke jabatan pimpinan tinggi itu. Kemudian klaster ketiga itu yang saat ini belum ada adalah ada ruang, nanti ada jabatan-jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN yang dapat diisi P3K untuk mengisi jabatan-jabatan yang bukan jabatan struktural, tetapi menjalankan fungsi manajemen pemerintahan.